Pengangkut ini mendorong kereta emas ke dalam gudang. Setelah selesai dan menjabat tangan pria itu. Ketika pengangkut uang pergi, pria ini langsung ambil semprotan cuci tangan. Tidak menyangka pengangkut uang baru berapa langkah. Mulut berbusa, seluruh tubuh kejang. Lalu pria dekat situ juga muncul kondisi yang sama. Ketika pemadam kebakaran datang, pupil orang lain melebar, otot kejang. Jadi semua orang menebak bahwa dia terkena semacam neurotoksin. Pemimpin merasa ini tidak sesederhana itu. Langsung seru tim hentikan kerjaannya, terhindar dari sakit. Memblokade gedung, melarang orang masuk dan keluar. Saat ini pintu gudang emas tiba-tiba tutup. Gadis hitam lari ke dalam untuk bantu pria ini. Hasilnya kedua terkunci di dalam. Karena sistem kenyamanan punya brankas ini. Jadi harus tunggu besok pagi bank buka. Saat ini pemimpin melihat gadis hitam muncul melalui CCTV. Tentu saja ada tanda-tanda keracunan. Untuk memastikan ada cukup oksigen di dalam, semua orang langsung matikan listrik. Mengebor buat satu lubang. Lalu masukin selang oksi ke dalam. Pemimpin belum tenang. Ingin hancurkan brankas ini. Tapi menghadapi tembok besi tebal 1 meter. Tidak ada respon sama sekali. Ben kesal, sangat khawatir dengan keamanan gadis hitam itu. Ingin hancurkan tembok itu. Saat ini, pusat bank melalui sistem untuk buka brankas. Kai melihat gadis hitam itu telah sadar kembali. Pria di samping juga bangun. Tapi setelah diperiksa, tidak ada racun yang terdeteksi. Jadi mereka pulang. Ketika mereka berpikir semua sudah selesai, polisi langsung muncul. Lalu ambil 2 tas kulit ular di mobil pemadam. Di dalam ada simpan $700.000. Kau bisa percaya di situ bersembunyi $700. Karena semua ikuti untuk selamatkan brankas bank. Dan dengan uang sebanyak itu, juga ditemukan di sini. Jadi semua orang di sini adalah tersangka. Gadis hitam memutuskan untuk datang ke bank mencari petunjuk. Karena brankas hancur. Staf bank sedang hitung uang. Lalu pindah ke cabang yang lain. Jadi gadis hitam ingat adegan kemarin. Tunggu, jangan panik. Saat ini dia duduk dan melihat air desinfektan dari direktur sebelumnya. Ketika polisi mendapatkan informasi langsung datang. Dan bawa pergi untuk cek. Gadis hitam bilang kemungkinan di dalam situ ada racun. Jadi siap tahu yang racunin yang lain adalah Will, CEO cabang ini. Tapi pada saat ini, CEO Tania melihat diamond dengan harga $6 juta sudah hilang. Tidak tahu hilang kemana. Polisi mendengar itu langsung ke rumah Will. Tapi ketuk pintu dengan waktu yang lama tidak ada yang buka. Dan pintu juga tidak dikunci. Ketika polisi buka pintu dan menemukan Will sudah mati dalam rumah. Namun tidak ada petunjuk diamond di mana. Apakah karena tidak mau bagi jadi telah bunuh? Semua menjadi bingung. Laporan air desinfektan dikonfirmasi. Di dalam ada racun lipan. Sekarang dia mengingatkan satu orang. Tukang reparasi di pemadam kebakaran. Karena dia punya penyakit sangat parah. Tapi waktu ini sudah mendingan. Katakan telah temukan obat tradisional. Di dalam ada racun lipan. Jadi hari itu, semua orang bersiap untuk memancing ular keluar dari gua. Melihat semua telah diungkap, Leon langsung melarikan diri. Tidak menyangka polisi sudah menunggu di luar. Borgol dia. Leon tidak tahu. Remeter alergi terhadap racun lipan. Jadi kebenaran secara bertahap terungkap. Polisi menemukan uang $700.000 di sini. Dan orang di sini baru ikuti bantu di bank. Jadi semua orang jadi tersangka. Tapi ketika dimenyelidiki dan menemukan itu adalah Leon. Ternyata CEO Will sebelum adalah kakak iparnya. Ketika tahu Will akan pensiun, mereka berpikir rencana yang sempurna ini. Will bekerja sebagai orang dalam di bank. Membuat kecelakaan di bank. Ketika semua orang melihat ke brankas. Saat itu Leon pura-pura menjadi staf. Suruh sopir mobil antar duit antiseptik. Dan dia naik ke mobil.
Lalu ambil $700.000. Langsung bersembunyi di truk pemadam kebakaran. Lalu buang semua barang-barang melakukan kejahatan. Tapi ketika dia ingin ambil duit, melihat sudah terlambat. Uang sudah dibawa oleh polisi. Dan yang lapor dia adalah Will. Karena dia adalah bos terkahir punya kasus ini. Alasan dia setuju dengan rencana ini. Bukan $700.000. Tapi diamond dengan harga $6 juta. Karena itu dia sering latihan tutupi mata. Dan menemukan lokasi diamond yang tepat. Untuk besok ketika listrik dimatikan. Dengan lancar ambil diamond itu keluar. Dia berpikir semua akan lancar dalam kendalinya. Tidak menyangka gadis hitam akan selamatkan dia. Hal ini membuat rencana dia hancur. Jadi harus racunkan gadis hitam ini sampai pingsan. Ketika listrik mati, Will masukin diamond $6 juta itu ke kantong. Ketika berhasil keluar, langsung laporkan petugas pemadam kebakaran mencuri uang. Dia ingin keluar negeri dan punya kehidupan baru. Tidak menyangka adik ipar datang ke rumah begitu cepat. Leon bilang dia telah ditipu. Saat itu marah bunuh Will dan ambil semua diamond. Tapi Leon bersumpah meniadakan. Apakah $6 juta diamond itu sudah hilang? Di kamar mayat forensik mulai diseksi tubuh Will. Menemukan diamond di dalam. Ternyata di hari itu, Will sudah menelan semua diamond ke dalam perut. Berhasil pencurian ini. Tapi sampai mati dia juga tidak tahu. Diamond ini yang membunuh dia. Karena itu orang yang serakah. Tidak akan ada ending yang baik.